Wafikum barakallah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita. Alhamdulillah yang telah memuliakan kita dengan nikmat Islam. Walillahil hamdu wal minnah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang sangat agung dan mulia yang mempertemukan kita pada malam hari ini. Yang subhanallah ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Andai kata setiap hembusan nafas kita mencoba mensyukuri nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita belum bisa untuk memadai di dalam mensyukuri nikmat Islam. Andai kata kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak kita terlahir sampai kita wafat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya, ke dalam surganya, mendapatkan ridhanya. Kita belum sama sekali untuk menunaikan hak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam begitu agung, nikmat Islam begitu mulia yang kita rasakan saat ini dan nanti insyaallah kelak ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Insyaallah nikmat itu akan semakin kita rasakan. Nikmat yang kita bawa sampai ke kubur kita, yang menyelamatkan kita insyaallah ketika kita ditanya oleh Munkar dan Nakir, yang menyelamatkan kita insyaallah ketika nanti di Yaumul Mahsyar, dan menyelamatkan kita insyaallah ketika ketika sedang dihisab, ditimbang amal ibadah kita, termasuk juga ketika kita melewati sirat nantinya. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Fathu Makkah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya menuju Makkah, ketika beliau sampai ke Nabiqul Uqab. Ya, Nabiqul Uqab itu antara Makkah dan Madinah. Beliau bertemu dengan Abu Sufyan ibnul Harith ibnu Abdul Muttalib. Nah, sini Anda perlu tegaskan sedikit bahwa yang panggilan kunyah Abu Sufyan ini yang populer itu dua. Ada Abu Sufyan ibnu Harb dan Abu Sufyan ibnul Harith. Abu Sufyan ibnu Harb adalah yang dominan menjadi panglima-panglima perang yang memimpin peperangan-peperangan orang-orang Quraisy melawan kaum muslimin. Namanya Abu Sufyan bin Harb. Ya, Abu Sufyan bin Harb. Adapun Abu Sufyan yang bertemu dengan Nabi SAW di Nabiqul Uqab ini adalah Abu Sufyan ibnul Harith ibnu Abdul Muttalib. Ya, artinya dia cucunya Abdul Muttalib, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita tahu bahwa Abu Sufyan yang bertemu dengan Nabi SAW di sini adalah Abu Sufyan sepupu Rasulullah SAW, anak dari Al Harith. Al Harith ini adalah paman tertua Nabi Muhammad SAW. Ya, paman tertua Nabi Muhammad SAW itu Al Harith, yang merupakan dia adalah sepupu Nabi SAW, dan juga di samping itu adalah saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Ya, sama-sama disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dan di saat itu Abu Sufyan ibn Harith tidak sendirian. Dia bersama Abdullah ibnu Abi Umayyah ibnul Mughirah. Nah, ini ikhwah fillah. Pada kajian ini, insya Allah kita membahas masuk Islamnya Abu Sufyan ibn Harith, sepupu Nabi Muhammad SAW. Yang insya Allah di perjalanan nantinya juga membawa kepada masuk Islamnya Abu Sufyan ibn Harb. Ya, dua-duanya Abu Sufyan ini masuk Islam, tapi dengan dua kisah yang berbeda, karena memang dua manusia atau dua sosok yang berbeda. Saat itu Abu Sufyan ibn Harith, sepupu Nabi Muhammad SAW ini, bersama Abdullah ibn Abi Umayyah ibnul Mughirah. Abdullah ibn Abi Umayyah ini yang ikut mentalqini, yang melarang Nabi SAW untuk mentalqini Abu Talib. Ya, ketika Nabi SAW mentalqini Abu Talib, ada dua orang. Pertama Abu Jahal, yang kedua adalah Abdullah ibn Abi Umayyah. Ya,
Abu Jahal mati dalam keadaan kafir, tapi Abdullah ibn Abi Umayyah yang saat itu hadir yang berkata kepada Nabi Muhammad, ya berkata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Ya, ini adalah Abdullah ibn Abi Umayyah ibnul Mughirah yang juga sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya beliau ini Abdullah ibn Abi Umayyah ini juga keponakan dari Abu Talib, sama seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia keponakan dari ibunya, ya, karena ibunya Abdullah ibn Abi Umayyah namanya Atikah binti Abdul Muttalib. Atikah ini saudara kandungnya Abu Talib. Di situ antum paham kenapa Abdullah ibn Abi Umayyah hadir di ketika menjelang wafatnya Abu Talib, karena dia adalah keponakan, sama seperti status Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga keponakan. Dia ada di situ. Nabi SAW mentalkini, namun Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah menghalangi, ya, menghalangi Abu Talib untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan di satu sisi, beliau juga, Abdullah ibn Abi Umayyah ini adalah saudara kandungnya Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW. Jadi di samping sepupu Nabi Muhammad SAW, beliau adalah iparnya Rasulullah SAW. Antum harus paham, ikhwatillah, bahwa Quraisy secara keseluruhan mereka bersaudara satu dengan yang lainnya. Mereka bersaudara satu dengan yang lainnya. Memang tidak seluruh Quraisy itu Bani Hashim. Tapi bani-bani yang lainnya, ya Bani Makhzum, Bani Adi, Bani Taim. Bani-bani ini semuanya masuk di dalam ruang lingkup Quraisy. Nah, kalau dimaksud dengan Ahlul Bait, sekarang sering gaduh ya, seperti perdebatan tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, ini masuk, itu tidak masuk, dan seterusnya. Ini semuanya, ya, antum harus pahami bahwa semua Bani Hashim adalah keturunan, adalah keluarga Rasulullah SAW. Ya, tidak semua Quraisy keluarga Rasulullah SAW. Tapi kalau seseorang dikatakan dia Bani Hashim, ya, pasti dia keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini juga mengcounter ya asumsi salah dari sebagian Habib, ya, yang mereka mengatakan bahwa ketika mereka mengakui keturunan fulan, ini juga Bani Hashim, tapi bukan keluarga Nabi Muhammad. Itu adalah statement yang batil, yang salah. Karena semua Bani Hashim pasti kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Abu Sufyan ini, ya, dia ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Demikian pula dengan Abdullah bin Abi Umayyah, ya, sepupu-sepupu Nabi Muhammad SAW. Ini sangat dekat dengan beliau sebelum menjadi Nabi. Jadi sejak muda sampai usia 40 tahunan, sahabat dekat. Tapi ketika Nabi SAW menjadi Nabi, dia memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan sering melantunkan bait-bait syair mencela Nabi Muhammad SAW. Dan seringkali akhirnya dibantah oleh penyair Rasulullah SAW, di antaranya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Kenapa bukan Nabi SAW sendiri yang membantah syair-syair itu? Karena Nabi SAW tidak bisa syair. Beliau di antara kemukjizatan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Yasin, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ, bahwa kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad SAW, وَمَا يَنْبَغِي لَهُ, tidak sepantasnya Nabi Muhammad mengucapkan atau melantunkan bait-bait syair. Nah, di antara pembelaan Hasan bin Thabit radhiyallahu an untuk Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ala abligh Aba Sufyan anni mughalghalata faqad barihal khafa'u hajauta Muhammadan fa ahbabtu anhu wa 'inda Allah fi dzakal jazaa'u fa ajabtu anhu wa 'inda Allah fi dzakal jazaa'u hajauta Muhammadan barran taqiyan Rasulullah shimatuhu al-wafa'u. Ya, hendaklah sampaikanlah kepada Abu Sufyan dariku, kata Hasan, ya, dengan penuh semangat aku menyampaikan bahwa telah tersingkap segala rahasia. Engkau telah menghina Nabi Muhammad SAW dan aku membelanya. Dan di sisi Allah aku mengharapkan balasannya. Engkau menghina seorang Muhammad yang orang yang baik dan bertakwa. Dan dia adalah orang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perangainya adalah memenuhi janji. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Abu Sufyan Ibnul Harith
ibnu Abdul Muttalib, sepupu Nabi Muhammad SAW ini, Abdullah ibnu Abi Umayyah juga seperti itu. Dia setelah Nabi SAW menjadi Nabi, beliau memusuhi Rasulullah SAW dengan sangat luar biasa. Maka ketika bertemu dengan dua orang sepupunya ini, Nabi berpaling. Nabi tidak melihat, ya, tidak melihat kepada mereka. Dan karena Nabi sangat masih sebagai seorang manusia, beliau SAW manusia dengan segala sifat kemanusiaannya, dengan segala sifat kemanusiaannya, dengan segala kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau sebagai utusan Allah, beliau manusia. Beliau dibatasi dengan kemanusiaan yang telah Allah Subhanahu wa taala memang sematkan kepada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kesalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kedua sepupunya ini, beliau sallallahu alaihi wasallam berpaling. Maka mereka pun berusaha untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak diterima. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, saudara dari Abdullah ibn Abi Umayyah, berkata, "Ya Rasulullah, la yakun ibnu ammik wa ibnu ammatik ashqan nasibik." Jangan sampai sepupumu, anak pamanmu, anak amatimu, orang yang paling sial terhadapmu ya Rasulullah, dia tidak mendapatkan kebaikanmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La hajata li bihima, amma ibnu ammi fahataka 'irdi, wa amma ibnu ammati fasihri, fahuwa alladhi qala li bi Makkah ma qala." Aku tidak perlu dengan dua orang itu. Adapun ibnu ammi, ya, sepupuku yang dari pamanku ini, dia yang sering menghina aku. Dan sepupuku dari bibiku ini, yang juga iparku ini, dia yang mengucapkan banyak perkataan buruk tentangku di kota Mekkah. Nah, ketika mereka dengar berita bahwa ucapan Ummu Salamah pun tidak digubris oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Abu Sufyan Ibnul Harith ini berkata kepada anaknya Ja'far, yang masih kecil, yang digandeng oleh dia, "Wallahi la ya'dhananna li aw la akhudhanna bihi biadi ibni hadha, thumma lanadhhabanna fil ardi hatta namuta 'atshan aw ju'a." Demi Allah, kata Abu Sufyan Ibnul Harith, sepupu Rasulullah SAW ini, beliau mau terima kami, atau saya akan tuntun anakku ini kemana kami pergi sampai kami mati kelaparan dan kehausan. Nah, dengar ucapan itu, lelehlah hati Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengasihaninya. Dan kemudian Nabi SAW akhirnya pun mengizinkan keduanya untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Sebelum kedua orang ini bertemu, mereka bertemu Nabi SAW. Mereka ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ini sepupuan semua. Sepupuan Ali bin Abu Thalib, Rasulullah SAW, Abu Sufyan ibn al-Harith, Abdullah ibn al-Mughirah, ibn Abi Umayyah, Abdullah ibn Abi Umayyah. 4 orang ini sepupuan. Karena Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ali bin Abu Thalib memberikan saran kepada sepupunya ini, kepada Abu Sufyan ibn al-Harith, "I'ti Rasulullah SAW min qibali wajhi." Temui Rasulullah SAW dari hadapan wajahnya. Wa qul lahu ma qala ikhwatu Yusuf li Yusuf alaihi salam. Sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seperti ucapannya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Yaitu sebagaimana yang Allah firmankan di surat Yusuf ayat 91, "Qalu tallahi laqad atharaqallahu alaina wa in kunna lakhatiin." Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh telah Allah telah memuliakan engkau melebihi kami, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Sungguh kami adalah orang-orang yang salah." Kata Ali bin Abu Thalib, "Fa innahu la yarda an yakuna ahadun ahsana qawlan minhu." Rasulullah SAW tidak suka jika ada orang yang mengucapkan kalimat yang lebih baik dari beliau. Artinya ketika mereka telah menunjukkan kebaikan ini, apalagi mengutip kalamullahi jalla jalaluh, mengucapkan firman Allah, Nabi SAW tidak akan mengucapkan kalimat yang di bawah itu, yang di bawahnya. Maka kemudian Abu Sufyan ibn Harith menghadap kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian beliau menyatakan, "Tallahi laqad atharakallahu alaina, wa in kunna laminal khati'in, wa in kunna la khati'in." Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau terhadap kami, wahai Rasulullah, dan sungguh kami adalah orang-orang yang salah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan sepupunya ini, beliau mengatakan, "La tathriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum, wa huwa arhamur rahimin." Dilanjutkan oleh Nabi dengan ayat selanjutnya, "Tidak ada kesalahan untuk kalian.
Tidak ada tanggungan kesalahan untuk kalian. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Dia adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanallah ikhwafillah. Inilah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki kekesalan seperti manusia pada umumnya. Namun kekesalan itu tidak berlarut-larut di hadapan kebenaran, di hadapan kalamullah, di hadapan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mendengarkan ucapan itu, tidak ada pilihan lain bagi beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali tunduk dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyampaikan sebagaimana yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk Islamlah Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib dan Abdullah ibn Abi Umayyah, putri dari Atikah binti Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menerima keislaman keduanya. Mereka berislam dengan sangat baik. Abu Sufyan tetap kokoh dan tetap teguh membela Nabi Muhammad SAW sampai nanti bersama beliau di perang Hunain. Adapun Abdullah ibn Abi Umayyah ikut berperang bersama Nabi SAW dalam peristiwa perang Fathu Makkah ini, juga Hunain, dan nantinya beliau akan mati syahid di peristiwa perang Taif. Ikhwafillah, kita mengingat bahwa peristiwa ini, Fathu Makkah ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Antum harus ingat bahwa kejadian itu di bulan Ramadan. Mereka melakukan perjalanan jauh dari kota Makkah ke Madinah di zaman Nabi SAW. Telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa Nabi SAW menempuh perjalanan ini selama 9 hari. 9 hari. Subhanallah. Nabi SAW melanjutkan perjalanan itu dan beliau sedang puasa. Demikian pula para sahabat. Dan seringkali karena panasnya terik pada saat itu, antum saja, kita saja ketika melaksanakan ibadah umrah, ya, atau haji, dengan kereta cepat pun, ketika kita menunggu di stasiun, ketika apalagi yang naik, termasuk yang naik bis misalnya, ketika kita berhenti di rest area, antum merasakan panas terik, panasnya padang pasir di sekitaran Makkah Madinah, yang itu cukup menghauskan dan cukup melelahkan. Bagaimana perjalanan 9 hari di atas onta? Allahu Akbar. Itu yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka karena saking panasnya itu, seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air ke atas kepala beliau dan juga membasahi wajah beliau karena kehausan. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di bulan Ramadan dari kota Madinah dan bersama 10.000 sahabat, dan itu kurang lebih 8 tahun setengah sejak kedatangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Beliau bersama umat Islam menuju kota Mekah. Beliau puasa, para sahabat pun berpuasa sampai mereka sampai ke Kadid, ya, salah satu tempat yang disebut dengan Kadid atau juga disebut dengan Qudaid, ya, ada satu mata air, ya, di Usfan. Di saat itulah Nabi SAW berbuka puasa, membatalkan puasanya, dan para sahabat pun membatalkan puasanya juga. Sebagaimana Imam Malik juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Bakar ibn Abdurrahman, ya, dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Arj. Beliau menuangkan air ke atas kepala beliau karena kehausan, karena panas. Kemudian disampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, inna ta'ifatan minan nasi qad samu hina sumta. Ya Rasulullah, sebagian orang puasa sebagaimana engkau berpuasa ya Rasulullah. Maka ketika sampai di Kadid tadi, Nabi SAW meminta tempat air dan beliau pun minum. Ketika mereka semua para sahabat melihat Nabi SAW minum, maka mereka pun membatalkan puasanya. Sebagaimana ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyampaikan Nabi SAW safar di peristiwa Fathu Makkah di bulan Ramadan. Beliau puasa sampai di Usfan, sampai satu tempat namanya Usfan. Ketika sampai di sana, beliau minta disediakan air dan
beliau minum di siang hari itu. Disaksikan oleh semua sahabat. Ya, beliau minum di atas ontanya supaya mereka melihat. Ketika mereka melihat Nabi SAW membatalkan puasanya, maka mereka pun membatalkan puasanya. Dan terjadinya Fathu Makkah di bulan Ramadan. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Malik, Imam Muslim rahimahullah, di dalam sahihnya juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa kami safar bersama Nabi SAW menuju Mekah. Kami dalam keadaan puasa. Dan ketika kami berhenti di satu tempat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwa lakum." Kalian telah mendekati tempat musuh kalian dan berbuka puasa dan tidak puasa lebih menguatkan kalian. Artinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin untuk tidak puasa karena safar. Maka dari situ kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Faminna man shama wa minna man aftara." Maka di antara kami ada yang puasa, di antara kami yang tidak puasa. Ketika sampai kita melanjutkan perjalanannya sudah semakin mendekati kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum musabbihu aduwakum wal fitru aqwa lakum fa'aftiru." Sesungguhnya besok kalian akan masuk ke kota Mekah. Akan masuk ke negeri musuh kalian. Dan tidak puasa akan lebih menguatkan kalian. Maka batalkan puasa kalian. Nah, disitulah sebagai keharusan dari Nabi SAW bagi seluruh pasukan untuk tidak puasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Riwayat yang serupa juga disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, itu menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama memberikan rukhsah dan kemudian yang kedua memerintahkan untuk membatalkan puasa ketika sudah mendekati kota Mekah. Nah, pada saat itu ikhwatal iman, para sahabat di Murrid Dhahran, ya satu tempat yang dekat dengan kota Mekah. Dan di saat itu mereka melihat ya di pegunungan di sekitar Mekah itu banyak pohon yang disebut dengan pohon al-arak. Al-arak. Pohon al-arak itu pohon siwak. Ya, pohon siwak. Nama pohonnya dalam bahasa Arab al-arak. Seperti antum menyebut pohon kurma, buah kurma, apa dalam bahasa Arab? At-tamar. Ya, tamar bahasa Arabnya adalah kurma. Bahasa Arabnya kurma. Nah, pohonnya apa namanya? An-nakhl. Ya, pohonnya namanya an-nakhl, pohon kurma. Nah, al-arak ini pohonnya ketika menjadi pohon namanya al-arak. Ketika sudah dipotong-potong batangnya itu namanya siwak, ya, kayu siwak. Nah, pohon siwak ini supaya mudah bagi antum untuk membayangkannya, pohon siwak ini ada buahnya, ya. Ada buahnya disebut dengan kabath. Ya, disebut dengan kabath, buahnya pohon siwak. Nah, yang enak itu adalah yang warnanya hitam. Nah karena pohon siwak ini biasanya tumbuhnya di padang pasir, ya, di padang pasir di tempat para penggembala kambing atau domba menggembalakan dombanya, ya. Jadi orang kota, terutama kota Madinah, mereka tidak mendapati banyaknya pohon arak ini di kota Madinah. Di dalam kota Mekah pun tidak demikian, tapi di luaran kota Mekah mereka mendapatkannya. Nah, ketika para sahabat memetik ya bunga ini, ya buah kabath ini, Nabi SAW menyampaikan, "Alaikum bil aswad minhu fa innahu atyabuhu." Pilihlah yang warna hitam-hitam, kata Nabi. Karena yang hitam itu yang paling enak, kata Rasulullah SAW. Para sahabat heran, kok tahu Nabi Muhammad SAW? Karena yang paling tahu untuk tanaman yang biasanya adanya di tempat penggembalaan kambing, ya pasti penggembala. Maka para sahabat pun bertanya, "Akun tatra'al ghanam ya Rasulullah? Apakah engkau pernah menggembalakan kambing ya Rasulullah? Kok tahu bahwa yang enak itu yang hitam?" Ya sama seperti kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian kita misalnya yang tinggalnya di kota, ya kita tidak bisa membedakan antara orang yang tinggal di kota secara umum ya, apalagi anak-anak Gen Z, Gen Alpha ini. Ya kalau itu di sana itu ada pohon jambu, belok kiri nanti ada pohon rambutan, nanti terus lagi sedikit ada pohon nangka, itu blank mereka. Mana jambu, mana rambutan, mana nangka. Ya, mereka tidak bisa membedakan antara satu pohon dari pohon yang lainnya.
Ya, ini kenyataan dari sebagian masyarakat kita yang sudah hidup di perkotaan. Nah, kemudian Nabi SAW menjawab, "Na'am, wahal min nabiyyin illa waqad ra'aha." Benar kata Nabi SAW. Bukankah setiap nabi juga mengembalakan kambing? Kata beliau begitu. Nah, di saat itu mereka melihat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu ketika beliau membungkukkan badannya, otomatis betisnya terlihat, ya, betisnya terlihat. Dan betisnya Abdullah bin Mas'ud itu krempeng, ya, betisnya itu kecil banget, ya, kurus kecil gitu betisnya. Sehingga ketika sebagian sahabat melihat betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu, mereka mentertawakan Ibnu Mas'ud. Ya, mereka tertawa melihat betis kecilnya Ibnu Mas'ud. Nabi SAW bertanya, "Mimma tadhakun?" Kalian mentertawakan apa? "Ya Nabi Allah, min diqqati saqaihi." Karena betisnya yang kecil ya Rasulullah. Ya. Dan Ibnu Mas'ud ini sangat care dengan Rasulullah SAW. Beliau, setiap beliau mendapatkan yang paling enak dari bunga, dari buah kabat ini tadi, langsung dipindahkan ke tangan Nabi, diserahkan ke tangan ini Rasulullah, untuk engkau, ini Rasulullah SAW tahu. Dan seterusnya. Selalu begitu. Ketika para sahabat, sebagian para sahabat mengatakan bahwa betisnya Ibnu Mas'ud ini krempeng, maka Nabi SAW pun bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, lahuma athqalu fil mizani min Uhud." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betis itu nanti pada yaumul qiyamah lebih berat daripada gunung Uhud. Radhiyallahu an Ibni Mas'ud, radhiyallahu an Ibni Mas'ud. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, yang kata Nabi SAW nanti pada yaumul qiyamah beliau akan membawa benderanya para ulama, memimpin ulamanya kaum muslimin untuk masuk ke dalam surga, dan pemimpinnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika di Murrid Dhahran itu mereka berdiam Isya, ini sudah sangat dekat dengan kota Mekah. Ya, mereka besok akan masuk kota Mekah. Nabi SAW memerintahkan semua menyalakan api, ya, untuk menyalakan api. Maka mereka pun menyalakan api, jadi semacam api apa namanya, semacam api unggun begitu ya. Masing-masing menyalakan apinya untuk penerangan mereka. Dan itu sebagai sebuah pemandangan yang luar biasa, ya. Bagaimana api-api yang menyala ini begitu banyaknya dari 10.000 pasukan, ya. Dan Nabi SAW memerintahkan Umar bin Al-Khattab sebagai penjagaan, ya, sebagai pemimpin penjagaan pada malam itu. Ketika Nabi SAW sampai di Juhfah inilah, beliau bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman beliau, yang hijrah bersama keluarganya, ya, keluarga bersama istri dan keluarganya semuanya ingin menuju ke kota Madinah, ya. Beliau tidak tahu sama sekali. Abbas radhiyallahu anhu tidak tahu sama sekali dengan pergerakannya kaum muslimin dengan 10.000 pasukan ini tadi. Maka ketika bertemu dengan rombongan Rasulullah SAW, beliau pun gembira. Dan beliau menemui Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pun bergembira dengan kedatangan pamannya ini, Abbas bin Abdul Muttalib. Dan beliau adalah orang terakhir yang hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Karena setelah itu terjadi peristiwa Fathu Makkah. Dan Nabi SAW menyampaikan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, beliau masuk Islam sebelum itu. Bismillah. Beliau masuk Islam jauh sebelum itu. Namun mengenai tepatnya kapan beliau masuk Islam, terjadi ikhtilaf di antara para penulis sirah, ya, bahwa itu menunjukkan bahwa memang beliau masuk Islam. Ada yang mengatakan bahwa beliau masuk Islam itu sebelum peristiwa Badar, tapi itu dikritisi oleh para ulama yang lainnya. Jika benar beliau masuk Islam sebelum peristiwa Perang Badar, kenyataannya Abbas termasuk menjadi tawanan dalam peristiwa Perang Badar. Ya, jadi artinya tidak mungkin pada saat itu. Namun pendapat yang dominan adalah yang menyebutkan bahwa beliau masuk Islam sebelum peristiwa Khaybar. Ya, sebelum peristiwa Khaybar. Sebagaimana dalam riwayat hadits Anas, ya, dalam kisahnya Al-Hajjaj ibn Ilad. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW, ya, mengumpulkan paman beliau dan anak-anaknya dan kemudian mendoakan mereka.
Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan di dalam Fudhailus Sahabah dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mendoakan Al-Abbas, paman beliau. Dan kemudian beliau bersabda, "Idza kana qadatal itsnaini fa'tini anta wa waladak." Ya, jika besok pagi kata Nabi SAW, besok datanglah engkau dan anak-anakmu bawa kemari kata Nabi SAW. Maka besok paginya datanglah Abbas radhiyallahu an dengan anak-anaknya. Maka kemudian Nabi SAW memakaikan kepada mereka jubah beliau. Yang memakaikan kepada mereka jubah beliau. Setelah itu beliau SAW berdoa, Allahumma gfir lil Abbas wali waladihi maghfiratan zahiratan batinatan la tughadiru dhanba. Allahumma khlufhu fi waladih. Ya Allah, ampunilah Abbas dan anaknya dengan ampunan yang nyata. Ampunan untuk dosa-dosanya yang zahiratan wa batinah, yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang tidak menyisakan dosa sedikit pun. Ya Allah, langgengkanlah keturunannya. Ini di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mengetahui di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum merencanakan perjalanan Fathu Makkah ini, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau untuk menutup mata orang Quraisy dari pergerakan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Sehingga orang Quraisy pun tidak tahu tentang hal ini. Mereka sama sekali tertutup matanya dari perjalanan rombongan pasukan ini. Sehingga akhirnya ada beberapa orang yang diminta untuk mencari informasi, ya, mencari berita. Di antaranya adalah Abu Sufyan bin Harb. Nah, ini lain dengan Abu Sufyan yang tadi disampaikan. Tadi Abu Sufyan ibnu Al-Harith ibnu Abdul Muttalib. Adapun ini adalah Abu Sufyan bin Harb. Dan juga di antaranya itu Abu Sufyan bin Harb dan beberapa orang untuk mencari informasi tentang pergerakan kaum muslimin. Dan juga ada tujuan lain. Tujuan lainnya adalah memperbaharui perjanjian yang sempat terbatalkan karena peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya Fathu Mekah ini. Ya, untuk minta perpanjangan perjanjian, memperbaiki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Sufyan keluar bersama Hakim bin Hizam dan Budail ibnu Warqa. Ya, mereka ingin menemui Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW di malam sebelum memasuki kota Mekah, besoknya masuk kota Mekah, beliau menyampaikan, Inna bi Makkata la arba'ata nafarin min Quraisyin arba'u bihim 'anis syirk wa arghabu lahum fil Islam. Sesungguhnya di kota Mekah ada 4 orang kata Nabi SAW, yang mereka ini adalah orang yang lebih jauh dari kesyirikan dan lebih bisa diharapkan untuk masuk Islam. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah 4 orang itu? Kata Nabi SAW, Attab ibnu Asid, wa Jubair bin Mut'im, wa Hakim bin Hizam, wa Suhail bin Amr. Ya, yaitu Attab bin Asid, Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hizam, dan Suhail bin Amr. Subhanallah. Dan 3 orang ini, yaitu Abu Sufyan, Hakim, ya, mereka melihat rombongan pasukan Nabi SAW, Hakim bin Hizam, Abu Sufyan dan Budail, mereka melihat rombongan yang luar biasa. Ketika mereka sampai di Murid Zuhran, tempat berhentinya kaum muslimin dengan para sahabat, dan mereka melihat dinyalakannya api yang begitu banyaknya, Abu Sufyan heran. Ma ra'aitu kallaila niranan qattu wala askar. Saya tidak pernah melihat jumlah api sebanyak ini dan tentara sebesar ini. Maka Budail bin Warqa mencoba menenangkan hatinya. Dia mengatakan begini, hadhihi wallahi Khuza'ah amasyad hal harb. Ini pasti suku Khuza'ah yang mereka ingin berperang. Ya, ingin menenangkan hatinya si Budail ini. Tapi Abu Sufyan mengatakan, Khuza'ah adhallu wa aqallu min an yakuna hadhihi niranuha wa askaruha. Kata Abu Sufyan, suku Khuza'ah lebih sedikit jumlahnya. Lebih minim tentaranya dibandingkan jumlah yang sebesar ini. Pasti bukan Khuza'ah. Nah, di saat itu, ikhwatal iman, Abbas, sebagaimana antum ketahui,
Beliau ingin hijrah, bertemu dengan Nabi SAW di sana. Ya, bertemu di tempat di mana Nabi SAW istirahat di situ di Murrid Zahran. Nah, melihat jumlah pasukan yang banyak ini, Abbas ingin memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy agar mereka bertaubat, agar mereka menyerahkan diri. Maka Abbas pun balik sendiri. Nah, ketika terdengar diskusi antara Abu Sufyan dan Hakim dan yang lain sebagainya ini, Abbas mendengar ini pasti suaranya Abu Sufyan. Maka dia pun memanggil Abu Sufyan, "Ya Aba Hanzalah, wahai Abu Hanzalah." Abu Sufyan dengar, ini suaranya Abbas bin Abdul Muttalib. "Ya Abul Fadl, ma wara'ak, wahai Abul Fadl. Kamu mau berita apa?" Maka Abbas mengatakan, "Waihak ya Aba Sufyan. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas wa sabah Quraisy wallahi." Kata Abbas bin Abdul Muttalib, "Wahai Abu Sufyan, ini Rasulullah SAW dengan pasukannya yang sebesar ini. Dan besok pagi mereka akan masuk ke kota Mekah untuk menyerbu Quraisy. Demi Allah. Besok adalah perhitungan berat untuk Quraisy." Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Faman hila? Saya bisa apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapi Rasulullah SAW, menghadapi Muhammad dan sebagainya?" Kemudian kata Abbas, "Wallahi, la in dhafara bika la yadribanna unuqak." Demi Allah, kalau engkau didapati, engkau besok tertangkap, pasti kamu akan dipenggal kepalamu. Kamu yang pertama bakal dihukum mati. Farkab fi ajuzi hadhihi al-baghlah. Baghlati Rasulullah SAW hatta ati bika. Hatta ati bika Rasulullah SAW wasta'minhu lak. Fa'asta'minhu lak. Kata Abbas, beliau mengatakan begini, "Saya tahu besok kamu akan dibunuh, akan dihukum mati oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Namun saat ini aku sedang menunggangi bagalnya Nabi Muhammad." Ya, beliau menunggangi bagalnya Rasulullah SAW. Jadi bagal itu uh, uh, adalah peranakan antara kuda dan keledai. Ya, saya sedang menunggangi bagalnya Rasulullah SAW. Biar kamu naik di atas bagalku ini, kita menemui Nabi Muhammad SAW dan aku akan menjamin keamanan untukmu. Maka Abu Sufyan pun duduk di belakang Abbas, menaiki bagalnya Rasulullah SAW. Adapun dua temannya, yaitu Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa, balik pulang ke kota Mekah. Maka Abbas pun memasuki rombongan pasukan 10.000 orang itu. Tapi di malam hari ini kejadiannya, kan mereka menyalakan api semuanya. Setiap saya melewati api dari api-apinya kaum muslimin ini, mereka bertanya, "Man hadza?" Siapa ini? Dan ketika mereka melihat yang lewat adalah bagalnya Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan, "Oh, ini paman Nabi Muhammad SAW. Paman Rasulullah. Silakan lewat. Silakan lewat." Sampai mereka melewati tendanya, tempat penjagaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar melihat bagalnya Nabi Muhammad SAW datang dan ada penunggang di atasnya, maka ditanyalah oleh Umar, "Siapa itu?" Maka Umar berdiri dan menghampiri bagal tersebut. Karena dia diamanati untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Ketika dia melihat bahwa yang dibonceng oleh Abbas bin Abdul Muttalib adalah Abu Sufyan, maka Umar pun dengan teriak mengatakan, "Abu Sufyan, aduwullah, alhamdulillahilladzi amkana minka bighairi aqdin wala ahd." Abu Sufyan, musuh Allah, segala puji bagi Allah yang telah memposisikanmu di tempat ini tanpa komitmen dan janji sedikit pun. Ya. Kemudian Umar pun, ya karena beliau diamanati untuk menjaga, Umar pun lari. Kenapa Umar lari? Umar lari menuju ke tendanya Rasulullah SAW untuk minta izin menggal kepalanya Abu Sufyan. Umar lari. Melihat Umar lari, Abbas bin Abdul Muttalib mengencangkan lari bagalnya. Mengencangkan lari bagalnya untuk memasuki tenda Rasulullah SAW. Ketika sampai di depan tenda, beliau menjatuhkan dirinya dari bagal tersebut dan menemui Rasulullah SAW di dalam tendanya. Jadi, dan ternyata Umar masuk lebih dulu, ya, keduluan oleh Umar ketimbang Abbas bin Abdul Muttalib. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ini Abu Sufyan, ya,
musuh Allah yang dia ada di sini, izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Kemudian Abbas mengatakan, ya Rasulullah, aku telah melindunginya. Aku menjamin keamanan untuk dia. Kemudian aku pun duduk di sisi Rasulullah SAW, kata Abbas. Dan ketika Umar maksa diri, maksa untuk ingin membunuh Abu Sufyan, maka kata Abbas bin Abdul Mahlan, ya Umar, wallahi law kana min rijali bani Adi bin Ka'ab ma qulta hadha, walakinnaka qad arafta annahu min rijali bani Abdi Manaf. Tenangkan dirimu, wahai Umar. Andai kata orang ini, Abu Sufyan itu dari orang-orangnya Bani Adi bin Ka'ab, keluarganya Umar, kamu tidak akan bersikap seperti ini. Kamu tahu dia dari Bani Abdi Manaf, maka kamu berani bersikap seperti ini. Umar pun dengan mengatakan, mahlan ya Abbas. Kamu juga perhatikan, wahai Abbas. Fawallahi la islamuka yawma aslamta kana ahabba ilayya min islamil Khattab law aslama. Demi Allah, wahai Abbas, Islammu ketika hari kamu masuk Islam lebih aku cintai ketimbang Islamnya ayahku jika ayahku masuk Islam. Kenapa? Kenapa Umar mengatakan begitu? Bahwa dengan masuk Islamnya Abbas mendatangkan kebahagiaan di hati Rasulullah SAW. Bahagianya Nabi Muhammad SAW lebih disenangi oleh Umar ketimbang bahagianya dirinya sendiri. Itu hatinya para sahabat. Bahagianya Nabi Muhammad SAW, maka dia mengatakan, masuk Islamnya engkau wahai Abbas lebih aku sukai di hari masuk Islammu melebihi Islamnya ayahku andai kata ayahku masuk Islam. Karena apa? Masuk Islammu Nabi SAW memiliki kebahagiaan tersendiri. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, idhab bihi ya Abbas ila rahlik fa idza asbahta fa'tini bihi. Bawa pergi Abu Sufyan, biarlah dia tinggal di tendamu, wahai Abbas. Besok pagi datanglah kalian berdua. Maka besok paginya aku pun menemui Rasulullah SAW dengan Abu Sufyan. Kemudian ketika Rasulullah SAW melihat Abu Sufyan, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Sufyan, waihaka ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lam annahu la ilaha illallah. Celaka sekali wahai engkau, wahai Abu Sufyan. Apa belum waktunya bagi dirimu? Belum tiba waktunya bagi dirimu untuk menyadari bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, bi abi anta wa ummi. Aku tebus engkau dengan ayah ibuku. Ma ahlamaka wa akramaka wa awsalak. Betapa lembutnya engkau, betapa mulianya engkau. Betapa baiknya engkau terhadap kerabat. Wallahi laqad dhanantu an law kana ma'allahi ilahun ghairuhu laqad aghna anni syai'an ba'd. Demi Allah, andai kata aku tahu ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan menolongku saat ini. Ya, namun dia tahu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada Abu Sufyan, "Waihaka ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lam anni Rasulullah." Celaka engkau wahai Abu Sufyan. Apa belum tiba waktunya bagimu untuk menyadari bahwa aku adalah utusan Allah? Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, bi abi anta wa ummi. Ma ahlamaka wa akramaka wa awsalak. Aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Betapa sabarnya engkau, betapa mulianya engkau, betapa baiknya engkau terhadap kerabat. Amma hadhihi fa inna fin nafsi minha hatta al-ana syai'an. Terkait untuk yang satu ini, masih ada ganjalan di dalam hatiku, kata Abu Sufyan. Artinya dia mau mengakui la ilaha illallah, tapi dia tidak mau mengakui Muhammadur Rasulullah pada saat itu. Kemudian Abbas mengatakan, waihak aslim washhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah qabla an tudrab unuquk. Bodoh kamu ini wahai Abu Sufyan. Masuk Islamlah kamu. Syahadatlah kamu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebelum kamu dipenggal kepalamu. Maka Abu Sufyan pun bersyahadat pada saat itu. Dia ini Abu Sufyan bin Harb. Ya, beda dengan yang kisah di awal kajian yaitu Abu Sufyan Ibnul Harith Ibnu Abdul Muttalib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abbas berbisik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr, faj'al lahu syai'an." Abu Sufyan ini orang senang kebanggaan. Berikan bonus kepada beliau, sesuatu yang untuk membuat mantap Islamnya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun bersabda, "Na'am. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala al-masjida fahuwa amin, wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin." Wahai Abu Sufyan, sampaikan
Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia diberi keamanan. Barang siapa yang tinggal di Masjidil Haram, dia diberi keamanan. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, dia diberi keamanan. Tidak akan diganggu-ganggu. Ikhwatal iman. Maka Nabi SAW pun berjejak meninggalkan Murr Zahran, tempat mereka bermalam. Dan Nabi SAW meminta kepada Abbas, paman beliau, wahai Abbas, tahan Abu Sufyan di tempat tinggi yang akan kita lewati. Kamu jalan dulu, ada satu dataran tinggi yang kita akan melewati, dataran tinggi tersebut, tunggu Abu Sufyan dan engkau di sana. Ya, ini ada hikmah tersendiri dari Nabi SAW. Ya, sehingga setiap tentara yang lewat dilihat oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan melihat rombongan tentara ini berjalan satu demi satu. Dan dibiarkan oleh Abbas ditahan di situ sampai akhir pasukan. Maka Nabi SAW di pagi hari itu sebelum pasukan itu berjalan, beliau menyeru, litusbih kullu qabilatin inda rayati sahibiha. Ya, setiap pemegang panji harus merapikan semua pasukannya. Wa tudhhir ma ma'aha minal adati wal uddah, dan siapkan semua persenjataan yang ada. Ya, maka kemudian rombongan pasukan ini pun berjalan melewati Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Setiap rombongan pasukan dengan panjinya mereka melewati Abu Sufyan. Abu Sufyan bertanya kepada Abbas, "Ya Abbas, man hadhihi?" Mereka siapa? Mereka ini siapa? Satu rombongan lewat. Maka Abbas menjawab, "Ini mereka dari Bani Sulaim." Abu Sufyan, "Mali wa Sulaim?" Ini dari Bani Sulaim. Kata Abu Sufyan, "Ada masalah apa saya dengan Sulaim?" Maksudnya, ada masalah apa orang Quraisy kok Bani Sulaim ikut nyerbu kota Mekah? Lewat lagi rombongan lain. "Ya Abbas, man hadhihi, ini rombongannya siapa?" "Hadhihi Ghifar." Suku Ghifar. Yang dulunya pernah mengepung dalam peristiwa Khandak. Tapi sekarang mereka masuk Islam semuanya. Maka kemudian Abu Sufyan tambah ciut lagi nyalinya. Dia mengatakan, "Apa urusanku dengan suku Ghifar? Kok mereka ikutnya menyerbu kota Mekah?" Setiap rombongan pasukan dari suku Muzainah, Juhainah, Asja, sampai semua kabilah. Setiap kabilah dilewatin, Abu Sufyan nanya, "Ini mereka kabilah mana? Mereka mana? Kok mereka pada nyerbu Mekah semua?" Semakin ciut nyalinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu arda. Tapi beliau seorang muslim. Itu tuh menunjukkan izzatul Islam di satu sisi, ikhwatal iman, dan juga untuk memantapkan hatinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yang di langit dan yang di bumi pun beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan rombongan terakhir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rombongan dengan bertameng besi, berbaju besi, semuanya berpakai pakaian perang dengan topeng besinya yang hanya terlihat matanya saja. Yaitu rombongan Muhajirin wal Ansar, ya, yang mereka itu tidak terlihat, cuma terlihat matanya saja karena baju besi yang mereka pakai. Rasulullah SAW di atas ontanya yang bernama Qaswa, dan penderanya Muhajirin dipegang oleh Zubair ibn al-Awwam, sedangkan benderanya Ansar dipegang oleh Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu an. Kemudian Abu Sufyan melihat rombongan yang pasukan yang sangat gagah berani ini di atas kudanya dengan baju-baju perang yang hanya terlihat matanya saja. Abu Sufyan bertanya, "Subhanallah ya Abbas, man haula?" Wahai Abbas, siapa mereka? Kemudian dijawab oleh Abbas, "Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muhajirin wal ansar." Ini Rasulullah SAW bersama kaum muhajirin wal ansar. Abu Sufyan berkata, "Ma li ahadin biha ula'i qibalan wala faqah." Siapa yang sanggup menghadapi pasukan sehebat ini? Siapa mereka? Wallahi ya Abul Fadl, laqad asbaha mulku ibni akhika al-yawma azima. Demi Allah, wahai Abul Fadl, wahai Abbas, sesungguhnya keponakanmu sudah menjadi raja yang besar. Sudah menjadi raja yang besar. Namun Abbas mengingatkan Abu Sufyan. Dia mengatakan, "Waihaka ya Abu Sufyan, innahan nubuwah." Bukan raja, wahai Abu Sufyan. Nabi. Dia seorang nabi. Abu Sufyan mengatakan, "Na'am." Iya, dia seorang nabi. Ikhwatal iman. Rombongan terakhir, rombongan Muhajirin dan rombongan Ansar. Ketika rombongan Ansar, antum tahu dipegang Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah badannya besar.
dengan baju besinya. Hanya terlihat matanya saja. Dan itu menakutkan siapa yang melihatnya, yang melewatinya. Dia memegang benderanya Ansar. Ketika melewati Abu Sufyan, Sa'ad bin Ubadah berkata, "Ya Aba Sufyan, al-yawma yawmul malhamah, al-yawma tustahallul Ka'bah, al-yawma adzallallahu Quraisyan." Hari ini hari malhamah, hari peperangan. Hari ini Ka'bah dihalalkan. Hari ini Allah hinakan Quraisy. Abu Sufyan mendengar ucapan itu ketakutan. Dia menyampaikan kepada Abbas, "Ya Abbas, habadha, habadha yaumul dhimar." Hancur kita, binasa kita, orang-orang Quraisy akan habis. Abbas diam. Dia dengar dengan ucapan Sa'ad. Nah, ketika Sa'ad telah lewat dengan rombongan Ansar, di belakang adalah Rasulullah SAW. Maka Abbas pun dan Abu Sufyan menghampiri Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, amarta biqatil qaumik?" "Ya Rasulullah, apakah engkau memerintahkan untuk membunuh, menghabisi kaummu?" Kata Nabi SAW, "La, tidak," kata Nabi SAW. "Alam ta'lam ma qala Sa'ad bin Ubadah?" Apakah engkau tidak menyadari Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Ubadah? Maka Nabi SAW bertanya, apa yang diucapkan oleh Sa'ad? Maka disampaikan, dia mengatakan, hari ini hari malhamah. Hari ini Allah halalkan Ka'bah. Hari ini Allah binasakan Quraisy. Allah hinakan Quraisy. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Kadzaba Sa'dun, walakin hadza yaumun yu'azzimullahu fihi al-Ka'bah wa yaumun tuksa fihi al-Ka'bah." Sa'ad berkata salah. Sa'ad berkata salah. Hari ini hari di mana Allah memuliakan Ka'bah. Hari ini Ka'bah akan ditutup dengan kiswah tauhid. Kata Nabi SAW. Maka Nabi SAW memanggil Sa'ad bin Ubadah. Dipanggil Sa'ad bin Ubadah, diambil panji perang itu dari Sa'ad bin Ubadah. Tidak diserahkan kepada beliau, diserahkan kepada anaknya. Namanya Qais. Ya, Qais. Qais bin Sa'ad. Ana pernah cerita tentang Qais. Qais ini pemuda yang sangat dermawan, luar biasa. Tinggi, sangat tinggi. Kalau naik kuda, kakinya masih di tanah. Besar, tinggi. Kalau naik kuda, kakinya masih di tanah. Pernah ada orang Romawi nantang tinggi-tinggian dengan dia. Dia cuma ngirim celananya saja sudah selehernya orang Romawi tersebut. Sangat tinggi orangnya. Ganteng. Ya, sayangnya satu, kata para sahabat. Sayangnya satu, nggak tumbuh jenggotnya. Kalau jenggot bisa dibeli, maka kami akan belikan jenggot untuk Qais. Karena semua kelelakian ada pada dia kecuali satu nggak punya jenggot. Itu pun disayangkan. Bagaimana para sahabat jika hidup di zaman ini? Melihat di jalan-jalan yang banyak nggak pakai jenggot. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian setelah itu Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau ambil panji ini dariku dan engkau serahkan kepada anakku. Aku takut anakku bakal bersikap salah lebih buruk daripada aku," kata dia. "Anakku masih muda. Qais ini masih muda. Dia akan bersikap gegabah." Maka kemudian dia minta izin, "Ya Rasulullah, jangan serahkan kepada Qais." Maka kemudian oleh Nabi SAW diambillah panji itu dan diserahkan kepada Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, setelah melihat semua rombongan yang berjalan ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, antum bisa bayangkan ciutnya, nyalinya Abu Sufyan. Maka dia pun beserta Abbas mengatakan, "An-najaa ila qaumik." "Cepat larilah engkau, selamatkan kaummu," kata Abbas. Maka larilah Abu Sufyan memasuki kota Mekah. Dengan teriakan yang sangat tantang dia mengatakan, "Ya ma'asyara Quraisyin, hadza Muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bihi." Wahai Quraisy, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan pasukan yang kalian gak bakal sanggup untuk menghadapinya. "Faman dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun." Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Di saat itu istrinya Abu Sufyan. Antum tahu istri Abu Sufyan? Namanya Hindun binti Utbah. Mendengar suaminya bersikap pengecut seperti itu. Hindun ini seorang wanita tapi lebih dari laki-laki yang ada di zaman itu. Dia seorang pemberani, dia itu provokator yang luar biasa. Radhiyallahu anha, akhirnya beliau masuk Islam dan baik Islamnya.
radhiyallahu anha. Melihat suaminya seperti itu dipegang janggut, suaminya dipegang janggutnya. Uqtulul hamitad dasim al-ahmas qabbaha min tali'atil yaum. Silakan kalian bunuh orang tua hitam jelek ini tadi. Kata si istrinya ini kepada suaminya. Semoga kamu buruk sepanjang hari, sial sepanjang hari. Maka Abu Sufyan berkata kepada istrinya, wailak, ja'a bil haq. Kamu tidak tahu, wahai Hindun, Muhammad SAW datang dengan kebenaran. Faskuti wadkhuli baiti. Kamu diam masuk rumah. Wa uqsim billah, in lam tuslimi latutrabanna unuqi. Aku sumpah demi Allah, kalau kamu gak masuk Islam hari ini, pasti kepalamu dipenggal. Pasti kepalamu dipenggal. Maka kemudian Abu Sufyan melihat kepada Quraisy yang lainnya dengan mengatakan, wailakum la taghurrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum ma la qibala lakum bihi. Jangan kalian pedulikan omongan perempuan ini, kata Abu Sufyan kepada orang-orang Quraisy, ya. Karena dia telah datang dengan pasukan yang kalian tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Faman dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, qatalakallah wa ma tughni anna daruk. Memang rumahmu seberapa, wahai Abu Sufyan? Kami nggak bakal muat untuk masuk ke dalam rumahmu. Kemudian Abu Sufyan melanjutkan, wa man aghlaqa alaihi babahu wa kaffa yadahu fahuwa amin. Barang siapa yang masuk rumahnya, nutup pintu, dia tahan diri, dia menyerah, dia aman. Wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, dia aman. Maka mereka pun lari semuanya, menutup pintu rumahnya dan lari ke masjid, ke Masjidil Haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya ke kota Mekah. Ketika sampai di satu tempat yang disebut dengan Dhil Tuwa, sudah dekat dengan pintu kota Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang untuk merapikan pasukannya, memerintahkan Khalid ibn Walid radhiyallahu an untuk dari bagian sayap kanan pasukan ini, dan beliau menyerahkan kepada Khalid beberapa kelompok dan dari suku Aslam, Sulaim, Ghifar, Muzainah, Juhainah, ya, diperintahkan untuk memasuki kota Mekah dari bawah, dari arah Kudai, ya, arah Kudai. Kudai saat ini antum ketika tinggal di sana ada Hotel Le Méridien, kalau tidak salah Le Méridien Kudai, itu ada mobil apa namanya bis shuttle dari Kudai itu menuju Masjidil Haram, ya. Dari arah Kudai itulah pasukan Khalid masuk menuju kota Mekah, ya. Adapun dari pasukan sebelah kiri, ya, sayap kirinya adalah kaum muhajirin. Itu bersama panjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu Nabi SAW memerintahkan untuk masuknya dari arah sisi atas, dari Kada. Ya, di mana Nabi SAW memerintahkan supaya tidak berjejak dari tempatnya, hanya di sana. Dan Nabi SAW memerintahkan yang terdepan adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais yang sangat tinggi dan besar itu. Ya, dan bersama para sahabat Ansar. Juga Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu an untuk memimpin pasukan pejalan kaki. Nabi SAW berpesan kepada seluruh pasukan ini. Pesan beliau, la tuqatilu illa man qatalakum. Jangan kalian melawan kecuali yang melawan kalian. Siapa yang melawan? Hadapi. Kalau tidak, jangan bunuh. Dan Nabi SAW melarang membunuh anak-anak. Nabi SAW melarang untuk membunuh wanita. Nabi SAW tidak boleh orang yang terluka, tidak boleh diapa-apakan. Orang yang sengaja melarikan diri, jangan dikejar, kata Nabi SAW. Namun di sini, Nabi SAW memberikan pengecualian. Ada 10 orang yang tidak ada perjanjian keamanan untuk mereka. 10 orang ini, 10 orang musyrikin ini, nggak boleh dikasih keamanan. Harus dihukum mati. Walaupun bergelantungan di kiswahnya Ka'bah. Harus mati. Tapi kita nanti akan melihat bagaimana endingnya 10 orang ini. Yang sebagian besarnya Muslim. Akhirnya masuk Islam. Yang pertama, 10 orang yang dikecualikan. Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah putranya Abu Jahal. Karena sangat jahatnya terhadap Islam. Sebelum dia masuk Islam. Ya. Dan sangat menyakiti kaum muslimin. Kemudian yang kedua, Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Abi Sarh. Dia pernah menyatakan masuk Islam, menulis wahyu, kemudian dia murtad dan lari balik lagi ke kota Mekah. Kemudian Miqyas ibnu Subabah.
Ya, dan dia ini saudaranya tidak sengaja dibunuh oleh salah seorang sahabat Ansar dalam peristiwa Ghazwatu Banil Mustaliq. Ya, tidak sengaja terbunuh. Dan kemudian dibayarlah dendanya oleh sahabat Ansar ini tadi. Namun kemudian Miqyas tidak terima. Sahabat Ansar itu dibunuh dan dia lari dalam keadaan murtad kembali ke kota Mekah. Kemudian Abdullah bin Khattal, ya dia juga seperti itu. Dia menyatakan Islamnya. Kemudian Nabi SAW mengutus dia bersama satu orang sahabat Ansar dan seorang budaknya yang bernama Muslim untuk mengumpulkan zakat. Namun ketika zakat itu terkumpul, dia bunuh budaknya ini tadi, ya, karena tidak mau membuatkan makanan untuk dia dan dia murtad dan dia lari menuju ke kota Mekah dan menghina Rasulullah SAW dengan syair-syairnya. Kemudian Al-Huwairith ibnu Nuqaid, ya, dan ini orang yang sangat keras kebenciannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Habbar ibnu Al-Aswad, dia inilah yang menyakiti Zainab putri Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Zainab hijrah, ya, Zainab dalam keadaan hamil. Kemudian Habbar ibn al-Aswad ini memukul ontanya Zainab sampai ontanya lari membuat Zainab jatuh dari ontanya, ya, dan mengenai sebuah batu sampai keguguran. Zainab putri Nabi Muhammad SAW. Kemudian termasuk yang harus dihukum mati Hindun binti Utbah, ya, istrinya Abu Sufyan. Yang sangat bencinya luar biasa terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dia yang membelah perutnya Hamzah dan kemudian memutilasi Hamzah bin Abdul Muthalib pada waktu peristiwa perang Uhud. Kemudian Sarah. Sarah ini adalah budaknya sebagian dari Bani Abdul Muthalib yang membawa suratnya Hatib bin Abi Balta'ah. Sudah kita lewati kisahnya. Kemudian dua orang penyanyi dari Bani Khatal. Ada dua orang penyanyi. Ini 9 dan 10. Dua orang penyanyi dari Bani Khatal yang ini sering menghina Rasulullah SAW di dalam nyanyian-nyanyian mereka. Kemudian ikhwatal iman, termasuk juga Ka'ab bin Zuhair ibnu Salma. Ya, Ka'ab bin Zuhair. Ini sebagian besar yang nanti insya Allah kita akan membahas nama satu demi satu. Ya, Ka'ab bin Zuhair ini ibnu Salma, seorang penyair yang sangat populer. Ya, yang nantinya akhirnya setelah dia masuk Islam, dia membuat sebuah diwan, sebuah lantunan syair yang sangat luar biasa memuji Rasulullah SAW yang sangat dikenal dengan syairnya yang disebut dengan Banat Su'adu. Ya, Banat Su'ad itu satu bait syair yang luar biasa tentang pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu Wahsy bin Harb. Ya, Wahsy yang melakukan pembunuhan terhadap Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman. Ini pengecualian 10 orang itu, tapi subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan melihat bagaimana endingnya orang-orang tersebut nantinya. Apakah mereka termasuk orang-orang yang mau tidak mau harus dihukum mati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kenyataannya malah sebaliknya? Dan di situ akan semakin menunjukkan kepada antum, kepada kita semuanya, bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar seorang Nabi. Bahwa beliau bukanlah manusia biasa, bukan panglima perang biasa, tapi beliau Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pembahasan ini masih kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas lebih detail tentang Fathu Makkah, peristiwa ditaklukkannya kota Makkah. Wallahu alam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, wabarakallahu fiik, Ustazuna. Alhamdulillah sangat menarik sekali dari sejarah ini dan apa namanya membedakan dua Abu Sufyan. Mudah-mudahan kita tidak terjebak yang selama ini kita pahami adalah Abu Sufyan yang apa namanya yang masuk Islam itu adalah Abu Sufyan yang lain. Untuk selanjutnya kami persilakan pada jamaah sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan boleh disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini maupun juga dapat ditanyakan atau disampaikan langsung secara interaktif. Masya Allah, ini belum tidur, Ustaz. Yang Baik, doyan tidur. oh, Bangun. Allah barik. Masya Allah. Silakan kepada jemaah yang ingin bertanya, boleh pertanyaannya disampaikan melalui chat box Zoom meeting ini
ataupun juga dengan mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom Meeting ini. Dipersilahkan. Dari Ummu Amr mungkin barangkali sudah ada pertanyaan yang masuk. Iya Kang Zai, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz. Materi hari ini cukup bersemangat Masya dan Allah. menakjubkan. Masya Allah. Ustadz, tadi dijelaskan bahwa Abu Sufyan yang terakhir itu punya sifat suka dipuji atau dibanggakan seperti itu. Dan itu tidak disangkal oleh para sahabat yang lain. Padahal mungkin di satu sisi kan kita tidak boleh punya yang seperti itu ya Ustadz, maksudnya sifat yang suka dibangga-banggain orang atau, nah itu bagaimana menyikapinya ya Ustadz? Maksudnya di sini ketika kita memandang sahabat pastinya dia sempurna sebagai hamba Allah setelah Rasulullah SAW. Nah, Tapi kalau kita mendengar tulisan atau arti yang seperti tadi, menyikapinya seperti apa Ustaz? Jazakumullahu khairan Ustaz. Nah, di sini kita melihat kehebatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan beliau. Di antara kemuliaan Nabi Muhammad SAW adalah beliau pandai memahami karakter para sahabatnya, karakter manusia. Beliau bisa membedakan karakternya ini begini, karakternya itu begitu. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan karakter itu yang merupakan bagian, mungkin sebagian orang melihat bahwa orang yang suka dipuji itu karakter yang tidak baik. Tapi Nabi SAW memanfaatkan karakter itu untuk mengokohkan imannya Abu Sufyan. Dengan memberikan sesuatu poin kepada Abu Sufyan. Barang siapa yang memasuki rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Maka dengan itu besarlah hatinya Abu Sufyan. Dan subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini juga mengandung pelajaran yang luar biasa bagi antum, bagi kita semuanya. Bahwa terkadang di antara teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ada orang-orang yang memang ingin disanjung. Inginnya itu dilebih-lebihkan. Ya. Dan orang itu bukan orang jahat, bukan orang buruk, orang baik. Tapi karakter negatif yang ada pada diri orang tersebut adalah seperti itu. Jangan sampai dia kemudian dihinakan, direndahkan. Kemudian tidak dikenyangkan laparnya jiwanya dalam hal ini. Ketika jiwanya lapar dari diberikan poin-poin atau hal-hal yang membuat dia itu menjadi besar atau terlihat besar, maka dia akan mengecewakan bagi yang lainnya. Ketimbang kita memutus, meng-cut off seseorang, padahal dia memiliki potensi, walaupun di balik itu ada kelemahan, kita manfaatkan kelemahan itu untuk memaksimalkan potensinya. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam hal ini. Bahwa karakter seseorang yang buruk, bagi seorang pemimpin yang bijak, yang wise, bagi seorang imam, pemimpin yang mengerti seperti Nabi kita Muhammad SAW, beliau memanfaatkan karakter buruk ini tadi menjadi selling point yang memasukkan hidayah ke dalam hati Abu Sufyan dengan sangat kuat. Dengan sangat tegas dia menyampaikan begitu di depan istrinya Hindun binti Utbah dan di depan orang-orang Quraisy yang lainnya. Dan itu memberikan keselamatan bagi yang lainnya. Dan itu membuat Abu Sufyan begitu teguh dan tegarnya membela Islam. Nanti kita akan lebih mendalami ya bagaimana peristiwa sesudah ini, bagaimana kemampuan Abu Sufyan yang sangat disegani oleh orang-orang Quraisy karena beliau di antara pemimpin yang cukup disegani oleh mereka, dan juga kemampuan berpidatonya yang sangat hebat. Ya, akhirnya setelah ini menjadi titik balik yang luar biasa untuk meneguhkan Islamnya kaum muslimin bersama beliau. Ya, termasuk juga di hari peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana banyak kaum muslimin yang murtad pada saat itu. Abu Sufyan sekali lagi menunjukkan kehebatan beliau pada saat itu. Ya, beliau berpidato di antara orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Ya, beliau berpidato ketika di hari wafatnya Nabi Muhammad SAW, karena sebagian orang mulai berkusak-kusuk untuk murtad. Kita mau beriman ketika Nabi Muhammad ada, ketika Nabi Muhammad SAW tidak ada, kepada siapa? Dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya Abu Sufyan dengan pidatonya yang terkenal, beliau mengatakan, apakah kalian
akan menjadi orang-orang terakhir yang masuk Islam dan kemudian menjadi orang yang pertama yang murtad. Itu pernyataan Abu Sufyan, dan kemudian dia mengatakan, demi Allah kita akan rugi dunia dan akhirat. Dan akhirnya dengan itu Allah Subhanahu wa taala membela Islam melalui lisannya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Wajib. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah, Afwan. Iya Ustaz. Yang kedua adalah tadi Ustaz menyebutkan tentang peristiwa kematian Rasulullah SAW. Dan ini di bulan Rabiul Awal Ustaz, banyak nah, sekali di WhatsApp suka di-share materi-materi yang sebenarnya kalau kita bermajelis ilmu sudah mengetahui bahwa itu adalah batil. Tetapi nah. tetap masih ada. Jadi mungkin Ustadz bisa menjelaskan ketika ada orang yang suka ikutan share-share atau bagaimana men-share hal-hal yang dibilangnya dari Rasulullah SAW, padahal itu tidak. Salah satu contohnya adalah peristiwa yang Ukasyah yang membuka bajunya ingin memeluk Rasulullah SAW. Dan Iya. itu ketika kita lihat bahwa batil, tapi mohon penjelasan dan nasihat dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik wa jazakumullah khair. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membicarakan tentang banyaknya riwayat-riwayat yang dhaif, yang lemah, bahkan palsu, bahkan munkar yang bersebaran di masyarakat, diatasnamakan atas nama Nabi Muhammad SAW, itu adalah pembicaraan yang cukup panjang dan banyak sekali. Ya, itu cukuplah ya peninggalan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam 10 jilid kitab ya Al-Silsilah Al-Hadits Ad-Dha'if Wal-Mawdu'ah wa Atharuha Sayyi' lil Ummah, ya, kumpulan hadis-hadis lemah dan palsu dan pengaruhnya yang buruk terhadap umat ini. Beliau dalam 10 jilid yang setiap jilidnya ada 500 hadis. Itu sudah menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita semuanya, bahwa hadis-hadis lemah ini memiliki dampak buruk yang luar biasa bagi kita, bagi kaum muslimin secara umum. Oleh karena itulah semangat dakwah salaf, semangat dakwah Ahlussunnati wal Jamaah ini adalah dengan dua semangat besar, yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah. Apa itu at-tasfiyah? At-tasfiyah itu memurnikan, ya, memurnikan Islam dari segala sesuatu yang bukan bagian dari Islam, ya, dari ajaran-ajaran yang bukan dari Islam. Itu namanya tasfiyah. Itu di antara misi dakwah kita, misi dakwah Ahlussunnati wal Jamaah. Kita membersihkan akidah itu dari akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah tauhid, yaitu dengan munculnya banyaknya praktek kesyirikan, tahayul, khurafat, ya, yang tersebar di masyarakat. Maka dakwah tauhid dan sunnah ini anti terhadap itu semuanya, memerangi hal itu semuanya. Demikian pula dakwah sunnah, ya, dakwah sunnah itu otomatis tauhid lawannya syirik, sunnah lawannya bid'ah. Itu yang sering tidak dipahami oleh kaum muslimin secara umum. Bagaimana berkumpul di dalam hati seorang muslim kecintaan kepada tauhid dan syirik sekaligus. Ini sesuatu yang sangat mengherankan dan aneh. Dan bagaimana kecintaan kepada sunnah bertemu di hati seorang muslim dengan kecintaan kepada bid'ah. Ini nggak ketemu di dalam hati seorang muslim. Harusnya seperti itu. Namun kita hidup di zaman penuh keterasingan terhadap dinul Islam, maka itulah di antara misi dakwah Ahlussunnah. Dakwah salaf ini adalah mengajarkan kepada tauhid dan mengajarkan kepada sunnah, memperingatkan akan syirik, memperingatkan akan bid'ah dengan beragam macam jenis dan bentuknya, dan memurnikan ajaran Islam agar kembali kepada ajaran Quran dan sunnah. Dan hikmahnya alhamdulillah juga kita dengan kajian-kajian sirah Nabi kita Muhammad SAW, kita semakin kenal beliau. Kita semakin kenal karakter para sahabat. Kita semakin kenal dengan bagaimana detail kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya, sikap-sikap Nabi SAW, dan banyak lagi, banyak hal yang telah kita lalui selama ini dari pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa berharganya dari sirah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau bicara secara spesifik Muammar terkait dengan yang ditanyakan tentang banyaknya informasi yang salah ini, memang itu adalah PR bersama, bukan PR Ustadz, bukan PR, tapi setiap aktivis, setiap yang memahami bahwa apa yang mereka terima adalah sesuatu yang tidak hak, tidak benar,
maka coba dinasihati dengan cara yang ma'ruf. Coba dinasihati dengan cara yang baik. Kenalkan mereka kepada ilmu, agar ketika mereka kenal dengan ilmu ini, memahami mana yang benar dan mana yang salah, kecenderungan manusia dengan fitrahnya yang bersih, yang masih baik, adalah menerima kebenaran dan menolak yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, kalau misalnya ada tambahan dinasehati, langsung bertanya, memangnya ada dalilnya karena isinya kan ini baik. Misalnya Iya. seperti itu, jawabannya seperti apa Ustadz? Jazakumullahu khairan. Maksudnya kalau dinasihati dia jawabnya apa, ada dalilnya gitu atau gimana? Iya, karena isinya kan baik gitu, kenapa tidak Oh iya. di-share gitu. Padahal Oh, walaupun baik, kalau itu bukan dari syariat Islam kan jangan di-share. Misalnya seperti itu Ustaz. nah. Jadi kalau misalnya contoh seperti hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, itu memang sesuatu yang memang harus tersampaikan, bahwa barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintah dari kami, amalan itu tertolak. Itu saja sampaikan dalilnya, bahwa inilah pesan Nabi Muhammad SAW, bahwa tidaklah suatu amalan itu hanya dinilai baik tidak baiknya itu dari apa yang dilihat oleh akal dan pikiran seseorang, tapi lebih dari itu, bahwa amalan itu harus benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya dia tidak memenuhi kriteria itu, bahwa dia tidak memenuhi kriteria sunnah Nabi Muhammad SAW, maka bukanlah itu hal itu bukanlah amalan yang baik, walaupun oleh pelakunya dianggap baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz. Ustadz, Nah, ada lagi ini pertanyaan, masih boleh disampaikan Ustadz? ahlan wa sahlan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah Waalaikumsalam. mendengar bahwa para sahabat yang menginfakkan hartanya ketika Rasulullah SAW berperang atau berjihad, itu nilainya lebih besar dibanding harta-harta yang diinfakkan oleh kaum muslimin sesudahnya. Apakah hal itu demikian benar, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Wallah sahih, benar. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyampaikan, la tasubbu ashabi, walladhi nafsi biyadihi, law anfaqa ahadukum mil'a uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencela sahabatku. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, andai kata kalian atau salah seorang di antara kalian menafkahkan emas, bersedekah emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa mencapai pahala satu genggam sedekahnya sahabatku atau setengah genggam dari sedekah mereka. Ya, itu memang benar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu anhum, mau dibandingkan apa dengan kita? Wajah mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendengar sabda Rasulullah SAW secara langsung, mereka mendengar, mereka duduk, mereka melayani, mereka sami'na wa ata'na dengan sepenuh hati dan jiwa dan raganya. Mau dibandingkan apa kita dengan mereka radhiyallahu anhum yang pernah melihat Rasulullah SAW, bersahabat dengan beliau, mendampingi beliau di saat susah dan lapang, merasakan semua hal berat yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita takutnya sebagaimana yang di dalam kajian-kajian kita yang lalu pada peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq telah disampaikan oleh perkataan Hudzaifah, bahwa kalian jangan mengira bahwa kalian akan merasa bahwa kalian akan begini dan begitu ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bahwa mendampingi beliau bukanlah sesuatu yang mudah. Sampai beliau menceritakan di saat itu bagaimana beratnya kondisi yang dialami oleh para sahabat ketika berkecamuknya rasa takut yang luar biasa karena mereka dikepung oleh seluruh suku Quraisy, Ghatfan, dan yang lain sebagainya, mengepung kota Madinah untuk menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya. Belum selesai sampai di sana, munculnya pengkhianatan orang-orang Yahudi di dalam kota Madinah dengan penuh rasa takut yang luar biasa. Dan para sahabat tidak punya kesiapan untuk menghadapi mereka sama sekali. Maka mereka menggali parit itu, menggali khandak. Subhanallah. Dan sampai ketika Nabi SAW menjanjikan pun pada saat itu, siapa yang mau melihat ya kondisi orang-orang yang sedang mengepung kita, maka dia akan bersamaku di surga. Itu janji Nabi Muhammad SAW. Tapi apa kata Hudzaifah? Tidak ada seorang pun dari kami yang berdiri. Karena begitu min syiddatil khawfi wal ju'.
dari rasa takut yang luar biasa dan rasa lapar yang luar biasa. Itu perjuangan. Maka para sahabat, para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan bahwa satu kali hadirnya para sahabat di majelis Nabi Muhammad SAW tidak bisa disandingkan dengan menuntut ilmunya kita dalam 50 tahun. Kita ngaji 50 tahun, tidak bisa disandingkan dengan sekali hadirnya mereka di hadapan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, iya Ustadz. Jazakumullahu khairan Ustadz. Ustadz, ini masih ada satu lagi, boleh Ustadz? Silahkan Muhammad. Iya. Ustadz tadi menyebutkan dan ada para sahabat juga bilang kakinya Ibnu Abbas kecil sekali. Ya. Maksudnya, iya Ibnu Mas'ud, afwan Ustadz. Terus kalau sekarang Ustadz, kita juga suka bicara misalnya dengan teman. Dari siapa? Itu dari si fulanah gendut. Suka ditambahin seperti itu Ustadz. Jadi apakah ini berdosa ya Ustadz? Padahal teman yang misalnya yang gendut ini juga sebenarnya dia tidak marah. Apakah itu berupa penghinaan atau misalnya kepada anak yang kebetulan mungkin matanya belok gitu Ustadz, tebal, besar. Terus kita suka bilang minta aja sama si belok. Terkadang anaknya marah Ustadz. Nah, apakah hal-hal yang seperti ini boleh kita lakukan atau bagaimana nasihat Ustadz? Dan satu hal Ustadz, satu tadi yang tentang sedekah, apakah misalnya kita sedekah di Indonesia untuk keperluan tertentu, misalnya menolong anak-anak sekolah. Apakah kalau kita misalnya menolong anak-anak sekolah juga di Palestina, apakah itu jadi lebih besar pahalanya dibanding yang di Indonesia? Mungkin itu Ustadz, mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Untuk yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Hujurat, "Wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Dan janganlah kalian saling menggelari satu dengan kalian dengan gelar-gelar yang buruk. Karena seburuk-buruk nama yang buruk adalah setelah keislaman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka dia adalah orang yang zalim. Maka di sini kita melihat bahwa ketika menggelari seseorang, ini hukum dasar, hukum asalnya. Menggelari seseorang dengan gelar-gelar tertentu berdasarkan identitas fisiknya orang tersebut, yang itu menyakiti orang itu, maka itu diharamkan. Itu dasarnya. Namun seperti yang tadi Anti tanyakan, bahwa ada sebagian mereka itu memang diidentifikasi dengan itu, ya, dan itu tidak menyakiti hati mereka karena mereka menyadari itulah realita yang membuat dia dikenali dibandingkan yang lainnya. Maka yang seperti ini juga sering dilakukan oleh sebagian ulama bahkan, ya, seperti misalnya nama Ahnaf, Ahnaf bin Qais, Ahnaf bin Qais. Ahnaf ini yang menjadi nama yang ditiru oleh yang lainnya, orang bernama Ahnaf. Ini dari seorang tokoh yang sangat dikenal, yaitu Ahnaf bin Qais rahimahullah. Ahnaf bin Qais ini, nama Ahnaf artinya orang yang kakinya silang, ya, yang kakinya X, ya, yang kakinya sakit polio X gitu ya. Itu namanya Ahnaf. Terus kemudian A'mash. Kemudian Al-A'raj. Ada Al-A'raj artinya pincang. Al-A'mash begitu, yang artinya matanya juling. Dan banyak lagi penamaan-penamaan untuk identifikasi seseorang. Walaupun hal ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku tidak menyukainya. Kata beliau, aku tidak menyukai yang seperti ini. Tapi kalau untuk identifikasi, sebagian ulama mengatakan boleh selama itu tidak menyakiti yang bersangkutan. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait tentang membiayai biaya sekolah. Ya, misalnya di Indonesia, bagaimana dengan sekolah untuk anak-anak yang ada di Palestina? Apakah itu akan memberikan pahala yang lebih besar? Jelas. Sangat jelas bahwa mereka lebih membutuhkan. Antum, kita menggali sumur di Indonesia atau menggali sumur atau membuat destilasi air misalnya untuk di Gaza misalnya, yang saat ini sangat membutuhkan air bersih misalnya. Maka di sana memberikan pahala yang jauh lebih besar ketimbang ketika kita berbuat di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.
Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Ustadz, ternyata ada Waalaikumsalam. satu lagi Ustadz. Masih Ahlan boleh? wa sahlan. Boleh Iya, silakan. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila Assalamualaikum. kita menetap di negeri kafir ini, tetapi kita ingin pindah pulang. Hmm. Tetapi justru orang tua yang bilang, udah jangan pulang, di sini susah, di sana aja gitu. Dan mungkin itu hanya komentar singkatnya, tetapi intinya orang tua tidak menghendaki saat ini kami pulang. Bagaimana menurut Ustadz? Jazakumullahu khairan atas Barakallahu nasihat. fiik. Nah, kalau pindah itu benar-benar lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Dan pasti diuji. Ya, pasti diuji. Ya, mungkin di ujian itu yang berat adalah seperti yang dikhawatirkan oleh orang tua yang mengatakan bahwa di sini susah hidupnya. Lebih baik di sana saja, lebih baik hidupnya. Mungkin ucapan atau statement ini akan diujikan kepada antum yang berencana untuk hijrah atau pindah atau balik lagi ke Indonesia. Dia merasakan bahwa oh, ternyata hidup di Eropa jauh lebih enak secara pencarian nafkah, lebih nyaman dan lain sebagainya dibandingkan dengan di Indonesia. Terlebih jika antum sudah lama meninggalkan Indonesia, tinggal di negara-negara barat, di negara Eropa dan lain sebagainya, yang banyak apa namanya kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi legalitas hukum, perundang-undangan yang sama sekali bisa jadi dikatakan 180 derajat berbeda pemberlakuan dan sikapnya dengan di Indonesia. Kalau misalnya di sana itu semuanya eh, baik undang-undang dan hukum, misalnya harus taat aturan dan undang-undang dan hukum, ternyata di sini hukum itu bisa dibelok-belokkan, misalnya bisa berubah hitam jadi putih dan sebaliknya. Terkadang kita yang benar tidak harus dianggap benar ketika berhadapan dengan yang salah, yang lebih besar dan lebih nekat dan lebih berani. Contoh-contoh yang seperti ini banyak dihadapi oleh teman-teman Ana yang mereka itu hijrah dari negeri-negeri luar, kemudian dia balik ke Indonesia, mencoba berusaha, berbisnis, tapi tidak memahami banyak karakter yang walaupun dia WNI, tapi karena sudah sangat lama dengan lifestyle di Barat, dengan semua plus minusnya, dia tidak tahu bahwa dia harus paham dengan kondisi yang ada di negeri ini dengan segala plus minusnya. Ya, jadi kalau itu dilakukan karena Allah, Ana yakin semuanya akan ada jawabannya. Pasti akan ada jawabannya. Artinya ketika dilakukan karena Allah, dia harus memantapkan hatinya bahwa itu untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan akidah, menyelamatkan iman diri dan keluarga, maka itu harus dilakukan dengan segera, walaupun orang tua kurang menyetujui. Allah alam bishawab. Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Mohon maaf karena pertanyaannya cukup banyak. Nah, Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali antusiasme dari teman-teman di Saung Ukhuwah. Selanjutnya mungkin karena sudah tidak ada lagi yang bertanya dan sudah cukup larut juga, sudah memasuki pukul 22 lebih 35 waktu Indonesia Barat dan tentu saja besok sahabat-sahabat akan melaksanakan aktivitas sekolah, bekerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami mohon berkenan kepada Ustaz Zona menyampaikan kalimat penutup di akhir kajian pada malam hari ini. Silakan Ustaz. nah, insya Allah kajian kita selanjutnya tentang peristiwa Fathu Makkah, ya, ditaklukkannya peristiwa Fathu Makkah atau ditaklukkannya kota Makkah yang masih menyisakan banyak detail yang sangat menarik, yang luar biasa. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sering Anda sampaikan di dalam kajian-kajian ini bahwa sirah Nabi Muhammad SAW itu di antara mukjizat yang luar biasa, di antara mukjizat yang the best bahkan, ya. Antum yang paham sirah atau bisa memahamkan sirah kepada seseorang, aliran agama apapun orang tersebut, dia membaca sirah Nabi Muhammad SAW dan kemudian antum sampaikan sirah ini, walau apalagi secara detail seperti ini, ya, yang ringkas-ringkas saja.
Kemudian antum tanyakan kepada yang bersangkutan, apa alasan Anda untuk tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW? Maka ana jamin mereka tidak akan memiliki jawaban yang memuaskan untuk bisa diterima. Ya, tidak ada alasan, tidak ada alasan untuk tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Karena setiap momen-momen sirah ini semakin menunjukkan kebenaran apa yang beliau bawa, semakin menunjukkan bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jaga keislaman dan keimanan kita terus-menerus, dijaga keistiqomahan kita di atas Islam, di atas tauhid dan sunnah sampai nanti kita meninggalkan dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ya fillah. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.